911, what is your emergency? Hello? Fucking hurry up, man. My girlfriend's fucking in the bathroom. She gonna pay for it. I mean, like, oh my God, she's gonna die, man. Come on. Okay, come here, man, please. I can barely understand what's happening. No, my God, no, she was fainting. And, like, I don't know when she went to the bathroom. And when I went there, it was full of blood and everything, like, I don't know, man, she's not breathing. I mean, like, she's gonna die, man. Come on, son of bitch over here right now, man. What is the address? I don't know, I just moved right here, man. I just moved right here, and another address. Let's tell me the address on it so we can get her some mail. Hai wak gengku, ketemu lagi sama aku Sheila Popis di Kupasus Kupas Kasus. Baiklah, di video kali ini aku akan membahas true crime dari Amrik we. Jadi kasus ini beneran gila kali, sumpah lah. Perkara pas we gak sengaja sebut nama mantan aja nyawe. Seorang wanita mati dikeluarkan isi perutnya dan disobek-sobek ususnya sama pacarnya we, yang tiba-tiba berubah jadi monster. Cepet kalian ambil popcorn kalian, ambil snack kalian supaya kalian makin nikmat nontonin aku. So let's go into this case. Jadi wak geng, kejadian ini terjadi pada tahun 2015. Kasus ini melibatkan dua pasangan yang cewek namanya Maria Lizette Nemeth, berumur 31 tahun, dan yang cowoknya bernama Fidel Lopez, berumur 25 tahun. Fidel sama Maria ini selisih umurnya lumayan juga 6 tahun selisihnya. Lebih tua si Maria dapat berondong dia kan. Nah, mereka dua ini tinggal bersama di apartemen Colonnade Residence yang letaknya di Florida Sunrise. Aku udah cari-cari latar belakang si Fidel ini sama si Maria, tapi aku gak dapat. Yang aku dapat hanya info umur mereka sama tempat tinggal mereka aja lah. Jadi pada suatu malam saat kedua pasangan ini lagi minum tequila, terus udah mabuk kayak gitu, biasa lah kan. Apa yang terjadi Iya, mereka. Tapi pas lagi itu entah kayak mana si Maria malah teriak nama mantan suaminya Pitam lah si Fidel kan. Dan malam itu pun menjadi malam terakhir Maria hidup. Padahal tadi lagi happy-happy kan mereka tiba-tiba jadi monster si Fidel ini perkara nama mantan itu. Makanya move on kalian ya jangan kalian ingat-ingat nama mantan nanti gak sengaja salah sebut jadi tragedi pula kan. Dan begitu si Fidel ini lihat si Maria udah gak bernyawa, di teleponnya lah 911 Jadi apa yang terjadi sebenarnya ini? Pada pukul 3.39 subuh, si Fidel ini telepon ke 911 dan meminta petugas untuk datang. Nggak lama petugas pun datang lah ke apartemen di Colonnade Residence blok 1600. Pas petugas datang, Fidel langsung teriak ke petugas bilang, Pak, tolong dia nggak bernapas Pak, dia bisa mati Pak, tolong Pak. Kan sambil nangis sesungguhkan si Fidel ini Dan saat petugas datang, si Fidel tuh lagi di kamar mandi, posisinya berlutut tepat di samping si Maria yang udah dalam keadaan tanpa busana, udah gak bernyawa pastinya. Serta lantai di sekeliling tubuh Maria itu udah dipenuhi darah. Lihat itu polisi pun cepat-cepatlah melarikan Maria ke rumah sakit untuk diinvestigasi. Tapi udah gak bisa selamat lagi lah si Maria pastinya Dan dokter pun bilang Maria meninggal karena kehabisan banyak darah. Tapi pas tadi polisi di apartemennya si Fidel kan, polisi udah ambil kondisi di dalam apartemen itu. Hancur kali pula kondisi apartemen itu Jadi mereka pun ngambil lah fotonya. Fidel yang pada saat itu memang hanya berdua sama si Maria di apartemen, pastilah jadi orang pertama yang diinterogasi polisi kan. Dan pas diinterogasi sama polisi pun menunjukkan foto-foto TKP yang sangat mengerikan yang tadi dipoto pas di apartemen. Dan penyidik ini bilang, Fidel, kau tengok foto ini. Aku paham kok sebenarnya apa yang terjadi tadi bukanlah kemauan kau. Tapi kayak manapun kau harus jujur Fidel. Kalau kau benar-benar mencintai Maria dan apabila kau punya hati, kau bilang jujur lah apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Oke, masuk kita ke kronologi malam itu ya Sebenarnya apa yang terjadi sampai si Maria ini bisa dihabisi sama Fidel. Jadi Fidel sama Maria ini kan baru pacaran sekitar 1 tahunan gitu Dan baru-baru ini Fidel bilang bahwasanya Maria bercerai dengan mantan suaminya setelah 8 tahun pernikahan mereka. Tapi Fidel punya 2 orang anak Berarti kan udah pernah nikah juga si Fidel ini kan. Dan anaknya si Fidel dirawat sama ibunya di Hialeah. Nah awalnya Maria dan Fidel ketemu di sebuah klub malam dan mereka merasa
merasa cocok, jadinya pacaran lah kan. Lama-lama hubungan mereka ke tahap yang lebih serius lagi. Makanya mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Pindah-pindah juga mereka sempat awalnya di Hollywood, sampai akhirnya mereka pindah ke apartemen Colonnade Residence tepat 1 minggu sebelum pembunuhan itu terjadi. Pada saat itu mereka berdua sama-sama kerja. Si Maria kerjanya manajer leasing, sementara Fidel kerjanya sebagai mekanik di halte truk Devi. Di malam sebelum kejadian, si Mary sama Fidel ini ke Hialeah dulu mengunjungi ibunya si Fidel kan. Habis dari Hialeah, Maria sama Fidel pun baliklah ke apartemen mereka. Tapi lapar mereka, keluarlah makan malam di restoran Chili dekat apartemen. Dan habis makan, mereka mampir ke ABC Fine Wine and Spirit. Ini tempat jual minuman alkohol lo, tahu kalian kan? Mereka belilah sebotol tequila pulang ke apartemen. Kan mereka baru pindah ke apartemen itu kan. Jadi mereka belum beli furniture, kata si Fidel. Makanya mereka ambil kardus untuk dijadikan meja kayak gitu loh Jadi ya udahlah kan. Habis itu mereka pun minum tequila sambil dengar lagu dari HP jeng gitu. Gak terasa minum-minum rupanya udah habis setengah botol nih. Tapi karena terlalu berlebihan, si Fidel berubah jadi monster. Tiba-tiba dia bangkit dari tempat duduknya terus dihancurkannya pintu kaca yang sliding gitu loh yang di pintu balkon itu. Udah dihancurkannya pintu itu, gak puas lagi dia, ditumbuknya dinding sampai bolong Kayaknya dindingnya ini pun bahan triplek gitu apa sih yang namanya, yang gak terlalu tipis kayak triplek, agak tebal kayak gitu. Nah bukan yang beton loh Kalau beton bolong ngeri kali lah kan. Thanos jangan-jangan si Fidel ini. Inevitable. Habis dihancurkan dinding itu, dia balik lagi menghancurkan pintu lemari yang ada di kamar mereka. Dan si Fidel ngaku ke penyidik kalau malam itu dia mabuk kali sampai lupa dia apa yang buat dia semarah itu. Jadi memang si Fidel sama Maria cekcok pas minum-minum itu, makanya si Fidel hancurkan barang. Cuma karena mabuk itu kan si Fidel ini amnesia apa yang dibuat mereka sampai cekcok kayak gitu pun lupa dia. Nah habis itu Fidel bilang lantas kayak mana pak, aku sama Maria ini baikan tiba-tiba. Dan kita pun wek lah kan, tapi wek-weknya brutal kayak gitu loh pak. Terus di dalam lemari lagi katanya. Mungkin lemari ini pun udah gak ada pintu kan kau udah dihancurkan dia. Ini gak perlulah kalian bayangkan ya gak kusuruh kalian bayangkan. Gak usah kalian bayangkan, cukup kalian pahami aja. Nah ternyata pas di tengah WW itu entah kayak mana kata si Fidel, tahu-tahu mereka udah pindah aja ke kamar mandi. Terus penyidik tanya lah, jadi kok ini lantai banyak kali kaca pecah Del? Si Fidel jawab, aku pun gak ingat kenapa bisa kayak gitu pak. Memang aku lihat banyak kaca di lantai, tapi aku lupa kenapa aku pecahkan kaca itu. Aku keluar lah untuk merokok. Selesai rokok aku cek si Maria kan pak kan. Tapi pas aku cek Maria udah gak bernapas aja tiba-tiba pak. Nah dari cerita si Fidel ini penyidik bingung lah kan, kenapa? Karena kan tubuh si Maria ini tersobek-sobek gitu kan kan. Tak isi perutnya pun disobek. Jadi gak masuk akal loh kayak gitu ceritanya bagi penyidik kan Ditanya lagi lah ke si Fidel. Tapi Del, si Maria ini kan isi perut dalamnya terobek-robek loh. Ini gak sesuai sama ceritamu. Habis itu penyidik pun bilang lagi ke Fidel kan, aku yakin Del, ada sesuatu yang kau tutup-tutupi dan kau pasti marah karena sesuatu hal dan kemudian kemarahanmu itu kau lampiaskan dengan membunuh si Maria. Udahlah, kau jujur aja, kau ungkapkan semuanya Del, agar kita bisa mendapatkan poin yang sesuai dengan kondisi tubuh Maria dan kondisi apartemen ini. Karena kan pada saat petugas sampai sana, suasana apartemennya ngeri kali darah di mana-mana, di lantai, di dinding, dan juga lebih gilanya lagi ada beberapa jaringan tubuh ditemukan dalam lemari dan juga di lantai-lantainya Jadi cerita si Fidel tadi gak cocok lah sama penemuan brutal ini kan. Berjam-jam penyidik menanyai Fidel tentang bagaimana sebenarnya kejadiannya. Dipush terus sama penyidik kan. Dan akhirnya si Fidel pun mengubah lagi ceritanya. Dan dia bilang kali ini kalau dia ingat kenapa dia marah. Jadi si Fidel bilang, pas lagi wiwi kan pak kan, si Maria mau meneriaki nama mantan suaminya sebanyak 2 kali pak. Makanya aku marah kali dan kuhancurkan seisi apartemen kan. Tapi setelah itu Fidel bilang dia kembali lagi lihat si Maria. Posisi si Maria ini lagi terbaring pingsan. Dan masih ada napasnya kok pak pas kucek dia. Tapi gak habis di sana aja Fidel mengaku udah memasukkan botol bir, kemudian alat catok rambut. Tahu kalian ya, alat buat lurusin rambut itu loh. Nih, kasih kalian tengok. Udah aku siapkan ini. A few moments later. Nah ini loh Ada gambaran kalian ya. Ini bisa dipanasi nih. Lurusin kayak gini. Itu dimasukkanlah ke mispinya si Maria Habis itu katanya dikepalkannya tangannya ini. Dimasukkan tangannya sedalam-dalamnya sampai siku dia dan ditariknya isi perut si Maria itu keluar. Terus dirobek-robeknya bagian dalam perut si Maria. Ih, gak ada otak Fidel ini Kok bisa brutal kayak gitu dia ya Bisa-bisanya dikoreknya terus ditariknya kayak gitu. Benar-benar monster kau Fidel. Dan bisa-bisanya dia bilang ke polisi kayak gini. Kok misal kan pak kan, kejadian itu terjadi pas aku dalam keadaan sadar, pasti aku keluar dari apartemen itu. Tapi ini kan aku lagi mabuk pak. Jadinya aku marah lah dan berubah jadi monster pas dengar si Maria sebut nama pria lain.
Dan setelah menarik isi perutnya itu, si Fidel bilang dia mengangkat Maria ke kamar mandi dan menyiram muka si Maria pakai air ini, percik-percik sama dia supaya si Maria sadar. Tapi Pak, udah aku siram-siram pun Maria gak sadar katanya. Kayak mana mau sadarkan we kan? Udah ditarik dia itunya. Dan melihat hal itu, si Fidel bilang dia pun cepet-cepetlah cuci tangannya yang udah berlumuran darah. Terus keluar dia merokok supaya gak panik katanya. Sempat-sempatnya kau ya dalam merokok. Nah, habis dia merokok, si Fidel masuk lagi ke apartemennya dan mencoba membersihkan apartemennya itu. Dan menyembunyikan usus si Maria we. Habis itu si Fidel telepon 911 lah kan. Makanya kan we, pas polisi lihat ususnya udah di dalam lemari pas itu kan. Selain menginterogasi si Fidel, penyidik pun tanya para tetangga juga. Dan seorang tetangga yang bernama Richard ngaku kalau malam itu memang aku dengar suara teriakan Pak. Pas itu aku lagi jalan dari tempat parkir ke arah gedung apartemen. Nah pas inilah aku dengar suara teriakan. Tapi gak tahu aku dari mana asal teriakan itu loh Pak. Teriakannya bukan kayak gitu, tapi kayak aduh tolong, kayak gitulah we, kayak orang kesakitan kayak gitu nah, kata si Richard. Habis itu tetangga lain yang tinggalnya di bawah unit si Fidel dan Maria yang bernama Cheryl Lawrence dan putrinya Ebony Campbell pun bilang kok pas enak-enak tidur mereka tiba-tiba kebangun gara-gara ada suara keras dari arah unit Fidel sama Maria. Jadi suaranya kayak suara gedoran kayak gitu loh Pak. Awalnya mereka pikir oh lagi pindah-pindah mungkin ini ya, makanya ada suara boom keras kayak gitu. Terus tetangga lain yang bernama Shirley juga bilang kalau malam itu sekitar jam 1 malam kayak gitu aku ada terbangun Pak dengar suara orang berdebat. Saking kuatnya Pak, aku yakin lah pasti orang lain juga terbangun karena kencang kali suaranya Pak. Tapi gak lama sih mereka debatnya Pak, habis itu berhenti dan aku pun bisa tidur lagi Pak. Sementara penyidik mencari informasi, si Fidel masih di ruang interogasi tuh weh, udah 10 jam dia di sana. Dan setelah melewati banyak proses penyidikan, Fidel pun dibawa ke penjara utama Broward. Orang tua dan saudara-saudara si Fidel ini selalu mendukungnya weh. Pokoknya mereka yakin si Fidel gak mungkin melakukan hal keji kayak gitu. Bahkan kadang-kadang si Fidel ini juga membahas soal Maria lagi ke ibunya. Dia nanya kayak gini, oh Mak Mama udah ngomong ya sama maknya Maria dan keluarga Maria. Pasti mereka pikir aku seorang binatang dan seorang monster Mak. Kayak gitu dibilangnya. Tapi kayak manapun keluarga Maria pasti shock lah mengetahui kepergian Maria yang tragis kayak gitu kan dan enggak mau membahas apapun soal Maria dengan keluarga Fidel. Pokoknya enggak mau damai lah mereka. Ya iyalah kan, terlalu mengerikan untuk memaafkan Fidel setelah mengingat bagaimana si Maria ini diperlakukan sama si Fidel Dan selama di sel pun si Fidel mengaku ke ibunya kalau dia gak bisa tidur dan selalu memimpikan si Maria. Dan pada saat itu di sel dia pun tetap mengatakan kalau dia bukanlah seorang pembunuh dan dia gak pernah membunuh. Bahkan ayahnya pun mengatakan ke Fidel kayak gini, nak, kamu bukan melakukan kejahatan, tapi kamu hanya melakukan kesalahan. Terpondok kali aku, speechless, entah mau cakap apa aku. Gak bisa aku berkata apa-apa, pokoknya terpaku mulut aku. Dan pada 4 Agustus 2017, setelah sekitar 2 tahun berlalu, Fidel pun mengaku bersalah dan dijatuhi dakwaan atas pembunuhan tingkat pertama dan pelecehan seksual yang dilakukannya kepada Maria. Fidel meminta agar nggak dijatuhi hukuman mati dan hal ini pun disetujui hakim setelah keluarga Maria mengatakan bahwa Tuhan yang akan menentukan nasib si Fidel. Dan akhirnya si Fidel ini pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat dan tidak dapat mengajukan banding atas hukuman tersebut. Fidel pun memohon maaf kepada keluarga Maria dan berterima kasih kepada hakim karena membebaskannya dari hukuman mati. Tapi sumpah lah ya weh, kasus ini tragis sekali sih. So inilah kisah seorang monster Fidel Lopez. Thanks buat kalian yang udah klik video ini dan udah support aku dengan klik like, share, komen, dan subscribe. So aku Sela Popin, sampai jumpa lagi di kupas lainnya ya weh. Bye bye wak geng.